Malam ini, sebelum kamu melanjutkan cerita ini, pastikan lampu di sekitarmu tidak terlalu terang. Karena kisah yang akan kamu dengar bukan tentang hantu yang menampakkan diri, melainkan tentang sesuatu yang setiap hari kita pakai tanpa pernah kita curigai. Di beberapa tempat, ada usaha yang tidak hanya menjahit kain, tapi juga mengikat nasib. Ada seragam sekolah yang dibuat bukan hanya agar pas di badan, melainkan agar menyatu dengan pemakainya. Konon, setiap jahitan memiliki harga, setiap benang menuntut gantinya, dan semakin kecil ukurannya, semakin mahal nyawa yang harus dibayar. Cerita ini bukan sekadar karangan. Nama, tempat, dan kejadian memang disamarkan. Namun kisahnya tumbuh dari cerita-cerita yang beredar di sekitar kita. Jika suatu hari kamu merasa seragamu terasa berat atau sulit dilepas meski sudah pulang sekolah, mungkin saja namamu sudah mulai dijahit. Selamat datang di channel ini. Mari kita mulai kisah pesugihan konveksi seragam sekolah. Tidak ada yang aneh dari bangunan konveksi itu pada awalnya. Hanya sebuah rumah tua di pinggir desa, berdinding tembok kusam dengan atap seng berkarat dan halaman sempit yang dipenuhi gulungan kain abu-abu. Setiap pagi, suara mesin jahit berdengung, bercampur dengan tawa para penjahit yang sebagian besar adalah ibu-ibu sekitar. Pemiliknya bernama Pak Darto. Dulu, usaha konveksi seragam sekolah milik Pak Darto hampir bangkrut. Pesanan sepi, mesin sering rusak, karyawan satu persatu pergi. Bahkan pernah selama sebulan penuh tidak ada satupun sekolah yang memesan seragam darinya. Hingga suatu malam, segalanya berubah. Malam itu hujan turun tanpa henti. Pak Darto duduk sendirian di ruang produksi, memandangi mesin jahit tua yang mati. Di meja, ada tumpukan tagihan, surat utang, dan foto anaknya, Raka, bocah kelas 4 SD yang sering sakit-sakitan. "Kalau besok nggak ada pesanan, kita tutup aja, Pak," kata istrinya sore tadi. Suaranya bergetar. Pak Darto menghela napas panjang. Matanya merah, bukan karena mengantuk, tapi karena putus asa. Di saat itulah, ia mendengar suara ketukan dari belakang rumah. Bukan ketukan pintu, bukan juga suara manusia. Lebih mirip suara benang yang ditarik paksa. Tok, tok, tok. Pak Darto berdiri, jantungnya berdegup keras. Saat ia membuka pintu belakang, yang ia temui hanyalah halaman gelap dengan satu gulungan kain putih tergeletak di tanah basah. Kain itu bersih, terlalu bersih. Ketika disentuh, kain itu terasa hangat, seperti baru saja dijemur di bawah matahari. Padahal hujan sedang deras. Malam itu, Pak Darto membawa kain tersebut masuk. Dan sejak malam itu pula, pesanan datang tanpa henti. Keesokan harinya, satu sekolah datang memesan seragam dalam jumlah besar, lalu menyusul sekolah lain. Dalam seminggu, konveksi Pak Darto kewalahan. Mesin jahit bekerja siang malam, benang habis berkali-kali. Kain selalu datang tepat waktu, seolah sudah disiapkan. "Pak, kok bisa tiba-tiba rame banget?" tanya Bu Sari, salah satu penjahit, sambil mengelap keringat. Pak Darto hanya tersenyum. Senyum yang dipaksakan, karena hanya dia yang tahu. Setiap malam, ia selalu menemukan gulungan kain baru di belakang rumah. Tidak pernah tahu dari mana asalnya. Tidak pernah tahu siapa yang mengantarnya. Dan yang paling aneh, setiap kain itu selalu datang setelah terdengar suara tangisan anak kecil dari kejauhan. Masalah mulai muncul 2 minggu kemudian. Di desa sekitar konveksi, beberapa anak sekolah mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam, lalu mimisan, lalu mengigau di malam hari. Seorang ibu menangis di depan rumah Pak Darto. "Pak, anak saya sakit sejak pakai seragam baru dari konveksi Bapak. Tiap malam dia teriak-teriak, katanya ada benang masuk ke badannya." Pak Darto terdiam. Di ruang produksi, Bu Sari juga mulai merasakan hal aneh. Saat menjahit seragam ukuran kecil, seragam anak SD, benangnya sering bergerak sendiri, seperti ditarik dari arah yang tidak terlihat. "Pak,
Jarumnya barusan nusuk sendiri, ucapnya ketakutan. Jarum mesin itu berdiri tegak, bergetar pelan, dan ada noda merah tipis di ujungnya. Bukan darah Bu Sari, darah itu terlalu gelap. Sejak hari itu, para penjahit mulai sering mendengar suara aneh. Suara anak-anak tertawa dari dalam gulungan kain, suara tangisan saat mesin berhenti, dan bisikan pelan yang terus berulang. Bayar, bayar, bayar. Pak Darto tahu semua ini bukan kebetulan. Malam berikutnya, ia kembali ke halaman belakang. Hujan turun ringan, gulungan kain putih sudah ada di sana, lebih banyak dari biasanya. Namun kali ini, di atas kain itu ada seragam sekolah yang sudah jadi. Ukurannya kecil, terlalu kecil. Di bagian dalam kerah tertulis dengan benang merah, nama telah dipilih. Pak Darto gemetar, tangannya dingin. Ia teringat Raka, anaknya, yang malam itu demam tinggi dan terus mengigau menyebut kata yang sama berulang-ulang. Benangnya dingin, banyak benang. Pak Darto jatuh terduduk di tanah basah. Saat itu, dari balik gelap terdengar suara berat, serak, bukan suara manusia. Pesananmu kami penuhi. Sekarang giliran kami menagih. Dan di kejauhan terdengar tangisan anak sekolah menyatu dengan suara mesin jahit yang menyala sendiri dari dalam rumah. Sejak malam itu, Pak Darto tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia selalu mendengar suara mesin jahit berderak sendiri dari ruang produksi. Bukan suara biasa, lebih berat, lebih lambat. Seolah mesin itu sedang menjahit sesuatu yang jauh lebih keras dari kain. Pagi harinya, Raka masih terbaring lemas. Tubuhnya panas, bibirnya pucat, dan di pergelangan tangannya muncul garis-garis merah tipis seperti bekas lilitan benang. Ini cuma bekas alergi. Pak Darto mencoba meyakinkan istrinya meski suaranya sendiri gemetar. Namun di dalam hatinya, ia tahu benang itu sudah mulai mengikat darah dagingnya sendiri. Di konveksi, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi canda, mesin-mesin bekerja tanpa henti, bahkan ketika saklar dimatikan. Benang sering habis sendiri, padahal belum dipakai. Kain-kain anak sekolah terasa semakin berat, seolah menyimpan sesuatu di dalam seratnya. Bu Sari datang lebih awal pagi itu. Saat membuka pintu ruang produksi, ia langsung mencium bau aneh, campuran besi karat, keringat, dan sesuatu yang amis. Pak Darto, semalam mesin nomor 3 nyala sendiri, ucapnya dengan suara lirih. Pak Darto menoleh. Mesin nomor 3 adalah mesin jahit khusus ukuran seragam SD. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara krek, krek, krek dari arah mesin itu. Jarum bergerak naik turun sendiri. Benang putih menjulur keluar, melilit meja, lalu merayap ke lantai seperti ular kecil. Para penjahit mundur ketakutan. "Matikan, Pak! Matikan!" teriak salah satu dari mereka. Namun sebelum saklar disentuh, mesin itu berhenti mendadak. Benang-benang terlepas, jatuh ke lantai membentuk simpul kusut yang menyerupai tangan kecil. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Siang hari, kabar buruk datang dari luar. Seorang warga desa berlari ke konveksi dengan wajah pucat. "Pak Darto, anak Bu Rini, meninggal!" Pak Darto merasa kakinya lemas. Bu Rini adalah ibu yang beberapa hari lalu mengeluh anaknya sakit setelah memakai seragam baru dari konveksi ini. Menurut cerita warga, anak itu ditemukan pagi tadi, tubuhnya kaku, dengan bekas lilitan merah di leher dan pergelangan tangan, seperti dicekik benang yang tak terlihat. Tidak ada luka lain, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang aneh. Di kamarnya, tergantung rapi seragam sekolah yang baru dijahit kemarin. Sore itu Pak Darto pulang lebih cepat. Ia tidak sanggup melihat mesin-mesin itu lagi. Namun ketenangan tidak menunggunya di rumah. Di kamar Raka, ia melihat gulungan benang putih tergantung di jendela.
benang itu bergoyang pelan meski tidak ada angin. Saat disentuh, benang tersebut mengencang sendiri, melilit jari Pak Darto hingga terasa nyeri. "Pak, benangnya jangan ditarik!" Suara Raka terdengar lemah. Pak Darto terkejut. Anak itu membuka mata, menatap ayahnya dengan tatapan kosong. "Kalau ditarik, nanti makin kencang." Kata-kata itu membuat dada Pak Darto sesak. Ia melepaskan benang itu perlahan. Benang tersebut jatuh ke lantai, lalu merayap keluar kamar, menghilang di bawah pintu. Malamnya, Pak Darto tidak kuat lagi. Ia kembali ke halaman belakang, tempat semua ini bermula. Hujan turun tipis. Di sana sudah menunggu gulungan kain putih. Kali ini jumlahnya lebih banyak, tersusun rapi seperti persembahan. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah seragam sekolah kecil yang setengah jadi. Jarumnya masih menancap, benangnya merah. Dari balik gelap, suara itu kembali muncul. "Kami sudah mulai mengambil. Satu benang, satu nyawa." Pak Darto gemetar. "Berhenti, aku mohon, ambil aku saja." Suara itu tertawa pelan. "Kau hanya pemilik. Kami butuh yang masih tumbuh, yang masih dipakai untuk pesanan berikutnya." Pak Darto teringat wajah Raka. Air matanya jatuh. "Bagaimana caranya menghentikan ini?" teriaknya. Suara itu terdiam sejenak lalu menjawab, "Hentikan pesanan, putuskan benang, atau pilih sendiri siapa yang diikat." Angin tiba-tiba kencang, gulungan kain beterbangan. Salah satu kain terbuka memperlihatkan bayangan wajah-wajah anak kecil yang terjerat benang di dalamnya. Pak Darto mundur, ketakutan. Di dalam rumah, mesin jahit kembali menyala sendiri, lebih keras, lebih cepat, seolah waktu semakin sempit. Di akhir malam itu, Pak Darto berdiri di depan ruang produksi, menatap mesin-mesin yang terus bekerja. Pesanan sekolah baru akan datang besok pagi. Juga ia menolak, usahanya hancur. Juga ia menerima, nyawa akan kembali terikat. Dan di kamar sebelah, Raka mengigau pelan menyebut satu kata yang sama berulang-ulang. "Benang, benang, benang." Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Darto sudah duduk di ruang produksi. Matanya sembab, bajunya kusut, dan tangannya gemetar memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Mesin-mesin jahit di sekelilingnya diam, namun keheningan itu justru terasa lebih menekan daripada suara bising. Ia tahu, hari ini adalah hari penentuan. Belum genap jam 8, sebuah mobil minibus berhenti di depan konveksi. Dari dalam turun 3 orang berseragam rapi. Perwakilan dari sebuah yayasan pendidikan dasar yang akan membuka beberapa sekolah baru. Pesanan mereka besar, sangat besar. Seragam SD, lengkap, ukuran kecil semua. Kata pria berkacamata sambil membuka map. "Kami butuh cepat, dalam waktu 2 minggu." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Pak Darto. Ukuran kecil. Tangannya refleks mengepal. Di telinganya terngiang suara semalam. Yang masih tumbuh, yang masih dipakai untuk pesanan berikutnya. Namun di depan para tamu itu, Pak Darto tetap memaksakan senyum. "Bisa, Pak," jawabnya akhirnya. "Kami sanggup." Saat kata itu keluar dari mulutnya, ia merasakan sesuatu menarik halus di pergelangan tangannya, seperti benang yang mulai dikencangkan. Sejak pesanan itu diterima, suasana konveksi berubah menjadi lebih mencekam. Kain ukuran kecil datang lebih banyak dari biasanya. Gulungan-gulungan itu tersusun rapi, seolah sudah tahu tempatnya masing-masing. Benangnya selalu tersedia, tak pernah habis, dan entah kenapa selalu terasa hangat saat disentuh. Bu Sari memperhatikan satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, kenapa seragam yang kecil-kecil ini berat ya?" tanyanya pelan. Pak Darto tidak menjawab. Ia sendiri merasakan hal yang sama.
Setiap kali mengangkat seragam ukuran SD, lengannya pegal, dadanya sesak, seolah kain itu menyimpan beban yang bukan sekedar benang dan jahitan. Siang itu, salah satu penjahit muda, Ningsih, menjerit, "Pak, tangan saya!" Semua menoleh. Benang putih melilit pergelangan Ningsih, mengencang sendiri. Mesin jahit di depannya bergerak tanpa disentuh. Jarum naik turun dengan cepat. Pak Darto berlari, memutus benang itu dengan gunting. Begitu terputus, Ningsih terjatuh, menangis histeris. Di lantai, benang yang terpotong menggeliat sebentar, lalu diam. Dan anehnya, potongan benang itu perlahan meresap ke dalam lantai, seperti disedot sesuatu. Sore hari, kabar buruk kembali datang. Di sekolah dasar dekat desa, seorang anak kelas 2 ditemukan pingsan di kelas. Lehernya memerah, pernafasannya berat. Saat guru mencoba membuka keras seragamnya, mereka menemukan benang putih tipis menyembul dari balik kain, menempel langsung ke kulit. Anak itu selamat, namun sejak hari itu, ia tidak bisa berbicara lagi. Hanya menatap kosong, dan jika melihat seragam sekolah, tubuhnya langsung bergemetar hebat. Berita itu cepat menyebar. Warga mulai berbisik. Nama Pak Darto mulai disebut-sebut dengan nada curiga. Namun pesanan tidak berhenti. Justru bertambah. Malamnya, Pak Darto duduk sendirian di ruang produksi. Lampu redup, mesin-mesin diam, tapi ia bisa merasakan sesuatu mengawasinya dari balik gulungan kain. Di atas meja, tergeletak daftar ukuran seragam. XS, S, M. Ukuran XS paling banyak. Ia menutup mata. Tangannya bergetar saat memegang daftar itu. Setiap tanda centang terasa seperti satu nyawa yang sedang ditimbang. Tiba-tiba, mesin nomor 3 kembali menyala sendiri. Lebih cepat, lebih kasar. Benang merah keluar dari gulungan, menjulur panjang, lalu membentuk lingkaran di udara. Di tengah lingkaran itu, muncul bayangan anak kecil, berdiri diam, kepalanya tertunduk. Ini harga ukuran kecil. Suara itu terdengar pelan, nyaris berbisik. Pak Darto menutup telinganya. "Hentikan, jangan anak-anak lagi." Bayangan itu mengangkat kepala. Wajahnya kosong, matanya hitam. "Kalau bukan mereka, maka gantinya lebih dekat darimu." Pak Darto teringat raka. Ia tersentak berdiri. "Jangan sentuh anakku." Benang merah itu menegang, lalu mengendor perlahan. Pesanan harus selesai. Mesin berhenti. Di lantai, tepat di depan Pak Darto, jatuh satu seragam ukuran kecil yang sudah jadi. Bersih, rapi, sempurna. Di bagian dalamnya, terjahit tulisan kecil. XS sudah dibayar. Pak Darto jatuh terduduk. Nafasnya memburu. Ia akhirnya mengerti. Semakin kecil ukurannya, semakin mahal harga yang harus dibayar. Di kamar Raka malam itu, Pak Darto duduk menemani anaknya tidur. Nafas Raka tersengal-sengal, tangannya dingin. "Pak, kalau semua seragamnya selesai, benangnya bakal lepaskan?" Pak Darto tidak bisa menjawab, karena ia tahu benang itu tidak pernah benar-benar dilepas. Ia hanya berpindah. Sejak malam itu, Pak Darto tidak lagi menghitung seragam berdasarkan jumlah. Ia mulai menghitungnya berdasarkan nama. Pagi-pagi sekali, sebelum para penjahit datang, Pak Darto sudah berdiri di ruang produksi. Tangannya memegang seragam ukuran kecil yang semalam jatuh di lantai. Kainnya masih terasa hangat, seolah baru dilepas dari tubuh seseorang. Saat ia membalik bagian dalam kerah, jantungnya hampir berhenti. Di sana, bukan lagi kode ukuran, melainkan sebuah nama lengkap, dijahit rapi dengan benang merah. Pak Darto menjatuhkan seragam itu. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengenal nama itu. Anak kelas 3 SD. Rumahnya hanya 3 gang dari konveksi. Hari itu, suasana kerja benar-benar mencekam. Para penjahit mulai menyadari hal yang sama. Setiap seragam ukuran kecil yang selesai dijahit, jika diperiksa bagian dalamnya, selalu ada tulisan samar. Bukan tinta, bukan spidol, tapi jahitan halus yang menyatu dengan kain.
Bu Sari memanggil Pak Darto dengan wajah pucat. "Pak, ini nama cucu saya." Tangannya gemetar saat menunjuk jahitan merah di balik kerah seragam Sari. Pak Darto terdiam. Ia tidak sanggup mengangkat wajahnya. Nama demi nama mulai muncul. Nama anak-anak di sekitar mereka, anak karyawan, anak tetangga, anak yang tiap pagi lewat depan konveksi dengan seragam rapi. Tidak ada yang berani berbicara keras. Mesin jahit pun seolah mengerti. Mereka berdengung pelan, lambat, seakan menikmati ketakutan yang mengendap di ruangan itu. Menjelang siang, teriakan histeris terdengar dari luar. Seorang ibu berlari ke halaman konveksi. Rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh air mata. "Pak Darto, anak saya hilang." Warga mulai berdatangan. Bisik-bisik berubah dari tatapan tajam. Beberapa menunjuk ke arah bangunan konveksi. Sejak ada tempat ini, anak-anak pada sakit. Jangan-jangan seragamnya. Pak Darto ingin berteriak bahwa ia juga korban, tapi lidahnya keluh. Di ruang produksi, mesin nomor 3 mendadak menyala kencang. Benang merah keluar panjang, menari di udara, lalu jatuh tepat di atas seragam yang bertuliskan nama anak yang baru saja dilaporkan hilang. Bu Sari menjerit dan pingsan. Malamnya, Pak Darto kembali ke halaman belakang. Ia berlutut di tanah basah. Gulungan kain tersusun seperti kuburan kecil. Di atasnya, tergeletak beberapa seragam anak, masing-masing dengan nama berbeda. "Kenapa harus nama?" Suara Pak Darto pecah. "Kenapa nggak sekali saja? Kenapa satu-satu begini?" Angin berdesir. Dari balik gelap, suara itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Karena nama adalah pengikat. Pak Darto menutup wajahnya. "Ia hentikan. Aku berhenti produksi. Aku bakar semua mesin, semua kain." Tawa pelan terdengar. Nama yang sudah dijahit tidak bisa dicabut. Salah satu seragam terangkat sendiri. Benangnya bergerak, membentuk huruf baru di udara. Sebuah nama lain mulai dijahit. Pak Darto menatap huruf demi huruf itu muncul. Matanya membesar, nafasnya tercekak. Nama itu adalah Raka. "Jangan!" teriak Pak Darto sambil merangkak maju. Benang-benang itu berhenti sesaat. Masih ada pilihan. Suara itu berbisik. Selesaikan semua pesanan, atau ganti nama. Pak Darto terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengerti sekarang. Bukan jumlah yang menentukan tumbal, bukan ukuran, melainkan siapa yang paling dekat dengannya. Di dalam rumah, Raka terbangun tengah malam. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah pintu. Pelan-pelan, benang putih keluar dari balik lengan seragam tidurnya, melilit pergelangan tangan kecilnya, lalu mengencang perlahan. Raka tidak berteriak. Ia hanya berbisik lirih. "Pak, namaku sudah dijahit ya?" Sejak malam nama itu dijahit, Pak Darto seperti hidup di tubuh orang lain. Ia tetap bangun pagi, tetap membuka konveksi, tetap menyalakan mesin. Namun setiap gerakannya terasa kosong, seperti ada benang halus yang mengendalikan dari balik kulitnya. Nama Raka terus terbayang di kepalanya. Setiap kali ia melihat seragam ukuran kecil, dadanya langsung sesak. Pagi itu, ia menemukan sesuatu yang membuat lututnya hampir roboh. Di antara tumpukan seragam yang sudah selesai, ada satu set seragam sekolah dasar yang terlipat rapi dan diletakkan terpisah. Ukurannya pas, terlalu pas. Bukan hanya ukurannya, di bagian dalam kerah, nama Raka sudah terjahit penuh. Benangnya merah tua, lebih tebal dari jahitan lain. Dan yang paling membuat Pak Darto nyaris berteriak, seragam itu sudah tampak seperti pernah dipakai. Ada bekas lipatan tubuh, ada noda tipis seperti keringat kering, seolah Raka sudah lama berada di dalamnya. Raka sendiri semakin sering sakit. Ia tidak lagi mau berangkat sekolah. Setiap kali melihat seragamnya, tubuhnya langsung menggigil.
Tangannya sering tanpa sadar menarik-narik udara seperti berusaha melepaskan sesuatu yang tak terlihat. "Pak, kenapa bajuku berat?" tanya Raka suatu pagi. Pak Darto menunduk. Ia tidak sanggup menjawab. Di pergelangan tangan dan kaki Raka, garis merah itu kini semakin jelas. Bukan lagi seperti bekas alergi, melainkan bekas lilitan yang mengendap di kulit. Istri Pak Darto mulai curiga. "Ini bukan sakit biasa," katanya sambil menahan tangis. "Aku mau bawa Raka ke dokter." Pak Darto mengangguk. Meski di dalam hatinya ia tahu, tidak ada dokter yang bisa memotong benang yang bukan berasal dari dunia manusia. Di konveksi, persiapan berjalan tanpa suara. Mesin-mesin seolah tahu seragam mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Benang-benang menyusun diri. Kain-kain ukuran kecil selalu jatuh paling dekat ke mesin nomor 3. Bu Sari, yang kembali bekerja meski masih trauma, memperhatikan sesuatu yang membuat wajahnya pucat. "Pak, seragam ini kok kayak nunggu ya?" Ia menunjuk seragam Raka. Seragam itu terlipat rapi di meja, tapi ujung lengannya bergerak pelan, naik turun, seperti dada orang yang sedang bernapas. Pak Darto merasakan kakinya lemas. Malam itu, Pak Darto dipanggil lagi ke halaman belakang. Tidak ada hujan, langit gelap tanpa bintang. Gulungan kain tersusun lebih rapi dari sebelumnya. Di tengahnya, terbentang seragam Raka, lengkap dari atas sampai bawah. Belum waktunya. Suara itu bergema pelan, tapi sudah dipersiapkan. Pak Darto berlutut. Air matanya jatuh ke tanah. "Ambil aku siap," katanya terbata. "Jangan anakku." Benang-benang bergerak, salah satunya menyentuh leher Pak Darto. Dingin, tajam. "Kau sudah terikat, tapi bukan kau yang paling berharga." Seragam itu terangkat, lengan dan celananya terbuka sendiri, seolah menunggu tubuh kecil masuk ke dalamnya. Kami tidak mengambil sekaligus. Kami menyiapkan agar ia terbiasa. Sejak malam itu, Raka mulai berubah. Ia sering duduk diam menatap dinding. Jika ditanya, ia hanya menjawab pendek. "Ada yang ngajarin aku cara berdiri lama. Ada yang ngajarin aku jangan napas terlalu keras. Ada yang bilang, sebentar lagi aku dipakai." Kata-kata itu menghancurkan hati Pak Darto sedikit demi sedikit. Setiap malam, Pak Darto mendengar suara langkah kecil di ruang produksi. Saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Namun salah satu seragam kecil selalu berpindah posisi, menjadi semakin dekat ke pintu rumah. Puncaknya terjadi saat pesanan hampir selesai. Daftar nama di ruang produksi hampir penuh. Hanya tersisa satu kolom kosong di bawah. Pak Darto tahu, kolom itu disiapkan untuk penyelesaian. Di meja kerja, ia menemukan gunting dengan gagang terbalut benang merah. Saat disentuh, terdengar bisikan pelan, "Bantu kami memakaikan." Pak Darto menjatuhkan gunting itu sambil terisak. Ia akhirnya mengerti, Raka tidak akan diambil dengan paksa. Ia akan dipersiapkan sampai siap diserahkan. Dan Pak Darto dipaksa menjadi bagian dari proses itu. Malam itu, Raka berdiri di depan cermin, mengenakan seragam sekolahnya. Seragam itu terlihat pas, terlalu pas. Di cermin, bayangan Raka tersenyum tipis. Padahal Raka tidak tersenyum sama sekali. Sejak malam Raka berdiri di depan cermin dengan seragamnya, Pak Darto tahu satu hal. Pesugihan ini tidak hanya menginginkan tumbal, ia menginginkan penerus. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi sendiri, mengenakan seragam sekolah dengan rapi, bahkan menyetrika kerahnya pelan-pelan. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk anak seusianya. "Pak," katanya sambil merapikan topi, "hari ini aku mau ikut ke konveksi." Pak Darto menoleh cepat.
Ngapain? Kamu kan masih sakit. Raka menggeleng. Enggak, aku harus lihat mesin nomor 3. Jantung Pak Darto seakan berhenti berdetak. Ia tidak pernah menceritakan tentang mesin itu pada siapapun. Namun Raka menyebutnya dengan tepat. Di konveksi, suasana langsung berubah saat Raka melangkah masuk. Mesin-mesin yang biasanya berdengung pelan mendadak berhenti serentak. Benang-benang yang tergantung di dinding berayun ringan, seolah menyambut kedatangan seseorang yang sudah lama mereka tunggu. Bu Sari mundur perlahan, wajahnya pucat. "Itu anak Bapak," bisiknya. Pak Darto hanya mengangguk lemah. Raka berjalan ke tengah ruangan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit pelan. Ia berhenti tepat di depan mesin nomor 3. Mesin itu menyala sendiri. Jarumnya bergerak naik turun perlahan. Benang putih keluar, membentuk lingkaran kecil di udara, lalu jatuh lembut ke telapak tangan Raka. Raka menatap benang itu tanpa takut. "Ini yang ngajarin aku," katanya polos. "Katanya nanti aku yang nerusin kalau Bapak capek." Pak Darto berteriak, "Raka, jangan pedang itu!" Namun benang itu sudah melilit jari Raka. Tidak mengencang, justru pas, seperti cincin. Sejak hari itu, Raka berubah cepat. Ia mulai sering berada di konveksi. Duduk diam di sudut ruangan memperhatikan mesin bekerja. Anehnya, mesin yang biasanya bermasalah kini berjalan sempurna saat Raka ada di dekatnya. Pesanan selesai lebih cepat. Benang tidak pernah kusut, jarum tidak pernah patah. Namun setiap kemudahan itu dibayar dengan sesuatu yang lain. Anak-anak di sekitar desa mulai menghindari Raka. Mereka bilang jika Raka lewat, seragam mereka terasa berat. Ada yang mengaku melihat benang putih mengikuti langkahnya di tanah. Istri Pak Darto menangis setiap malam. "Anak kita kenapa jadi kayak gini, Pak? Dia kayak bukan Raka." Pak Darto hanya bisa menunduk. Ia tahu jawabannya, tapi tak sanggup mengucapkannya. Malam itu, Pak Darto kembali dipanggil. Namun kali ini, suara itu tidak datang dari halaman belakang. Ia datang dari ruang produksi. Mesin nomor 3 menyala sendiri. Raka berdiri di depannya, tanpa disuruh. Seragamnya bersih, rapi, sempurna. "Sudah waktunya kau tahu." Suara itu bergema dari segala arah. "Kau bukan pemilik terakhir." Pak Darto mendekat dengan langkah gontai. "Apa maksudmu?" Benang-benang bergerak membentuk bayangan besar di dinding, seperti sosok manusia yang tubuhnya diselimuti kain dan jahitan. "Kami butuh tangan kecil yang masih lentur, mata yang belum penuh penyesalan, dan nama yang sudah dijahit." Bayangan itu menunjuk Raka. "Dia penerusmu." Pak Darto berlutut. "Dia anakku." "Dan kau ayah yang sudah membuka pintu." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Raka menoleh ke arah ayahnya, matanya kosong, namun suaranya lembut. "Pak, mereka bilang aku gak bisa nolak. Kalau aku nolak, benangnya bakal narik yang lain." "Siapa?" Suara Pak Darto nyaris tak terdengar. Raka menunduk. "Ibu atau bapak?" Pak Darto menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Ia akhirnya mengerti. Pesugihan ini tidak akan berhenti dengan satu generasi. Ia akan diwariskan, dijahit, dan dipakai seperti seragam lama. Malam itu, Pak Darto mencoba satu hal terakhir. Ia mematikan semua mesin, memutus listrik, membakar sebagian kain di halaman. Namun api itu padam sendiri. Dari abu, muncul gulungan kain baru, lebih putih, lebih bersih. Dan di atasnya terletak seragam Raka versi dewasa. Di bagian dalamnya, terjahit tulisan, "Penerus siap dipakai." Raka berdiri di samping ayahnya. "Pak, kalau nanti Bapak capek, aku yang jaga pesanan." Pak Darto memeluk anaknya erat. Tubuh Raka dingin, kaku, dan di punggung seragam Raka, Pak Darto merasakan sesuatu bergerak pelan, seperti banyak tangan kecil yang sedang menjahit dari dalam. Konveksi itu tidak lagi menunggu perintah. Pagi hari, sebelum Pak Darto membuka pintu, suara mesin sudah lebih dulu terdengar dari dalam.
bukan satu, semua mesin. Berdengung bersamaan, cepat, teratur, seperti nafas makhluk besar yang sedang terbangun. Pak Darto berdiri lama di depan pintu. Kunci tergenggam erat. Dadanya berdebar, keringat dingin mengalir di punggung. Ia tahu, konveksi itu sekarang hidup. Saat pintu dibuka, udara panas menyergap. Bau kain baru bercampur amis memenuhi ruangan. Gulungan-gulungan kain tidak lagi tersusun rapi. Mereka berdiri tegak, condong ke arah Pak Darto, seolah memperhatikannya masuk. Mesin nomor 3 menyala paling keras. Jarumnya bergerak liar, memukul meja kerja, meninggalkan bekas lubang kecil seperti tusukan jarum di kayu. Para penjahit satu persatu berhenti datang. Ada yang sakit mendadak, ada yang mengaku melihat anak kecil berdiri di sudut ruangan. Ada pula yang lari sambil menangis, katanya konveksi itu memanggil namanya. Tinggal Pak Darto dan Raka. Raka justru semakin betah di sana. Ia duduk di kursi kecil dekat mesin nomor 3. Tangannya memegang benang putih yang tak pernah habis. "Pak, jangan berdiri di situ," kata Raka pelan suatu pagi. Benangnya lagi ketarik. Pak Darto mundur refleks. Benang putih melesat dari bawah mesin, menyapu lantai tempat ia berdiri tadi. Jika ia terlambat sedikit saja, kakinya pasti sudah terikat. Masalah mulai menimpa Pak Darto secara langsung. Lengannya sering terasa kaku, seperti dijahit dari dalam. Setiap malam, ia terbangun dengan bekas garis merah di pergelangan tangan dan leher. Suatu sore saat ia mencoba mematikan mesin nomor 3 secara paksa, jarum mesin itu melompat dan menyentuh lengannya. Tidak dalam, hanya goresan kecil. Namun dari luka itu, bukan darah yang keluar, melainkan benang putih tipis. Pak Darto menjerit, menarik lengannya. Benang itu putus, lalu merayap kembali ke mesin. Sejak saat itu, Pak Darto tahu, toko ini mulai mengambil bagian tubuhnya. Malam hari suara-suara semakin jelas. Bukan hanya mesin. Ada langkah kaki kecil di langit-langit. Ada tawa anak-anak di balik kain. Ada suara orang dewasa mengerang tertahan, seperti sedang dijahit hidup-hidup. Pak Darto duduk di lantai ruang produksi, memeluk lutut. "Aku sudah cukup," katanya lirih. "Hentikan." Jawaban tidak datang dari bayangan. Ia datang dari Raka. "Pak," katanya, "sekarang giliran Bapak yang disesuaikan." Pak Darto menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Disesuaikan apa?" Raka menunjuk seragam besar yang tergantung di dinding. Seragam itu mirip dengan milik Pak Darto, tapi ukurannya sedikit lebih kecil. "Biar Bapak pas di dalamnya." Keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan kabar aneh. Konveksi Pak Darto masih buka. Asap tipis keluar dari cerobong. Suara mesin terdengar seperti biasa. Namun tidak ada satupun orang dewasa di dalamnya. Yang terlihat hanya seorang anak kecil duduk di dekat jendela mengawasi mesin yang bekerja. Beberapa warga bersumpah melihat sosok Pak Darto berdiri kaku di sudut ruangan, tertutup kain dari kepala sampai kaki, tidak bergerak sama sekali, seperti manekin. Malam terakhir Pak Darto sebagai pemilik datang tanpa tanda. Ia tersadar di ruang produksi. Tubuhnya berat. Ia tidak bisa bergerak. Dadanya sesak. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia sedang dipakaikan seragam. Kain menutup tubuhnya satu persatu. Benang menjahit tanpa jarum, menembus kulit, menyatu dengan daging. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tidak bisa terbuka. Di hadapannya, Raka berdiri. "Pak, jangan lawan," kata Raka pelan. "Kalau Bapak pas, toko ini tenang." Air mata mengalir di pipi Pak Darto. Ia akhirnya mengerti. Toko ini tidak lagi butuh pemilik. Ia butuh bagian dari dirinya sendiri. Saat fajar menyingsing, konveksi itu terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Tidak ada darah, tidak ada kerusakan. Di dalam, tergantung satu set seragam dewasa, berdiri tegak seperti sedang dipakai.
dan di balik kerahnya terjahit satu nama. Darto. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan Pak Darto menghilang. Warga hanya tahu satu hal, konveksi itu tidak pernah tutup. Setiap pagi, pintunya terbuka. Mesin-mesin jahit berdengung rapi. Asap tipis keluar dari cerobong, seperti napas panjang yang tak pernah habis. Namun sejak hari itu, tidak ada orang dewasa yang terlihat bekerja di dalamnya. Hanya Raka. Raka kini selalu datang pagi-pagi. Ia membuka pintu konveksi, menyapu lantai, lalu duduk di depan mesin nomor 3. Tangannya kecil, tapi gerakannya mantap. Benang mengalir tanpa kusut. Jarum tidak pernah salah. Pesanan tetap datang, bahkan semakin banyak. Sekolah-sekolah baru berdiri. Seragam anak-anak selalu rapi, kuat, dan pas di badan. Terlalu pas. Warga mulai menyadari keanehan lain. Setiap anak yang memakai seragam dari konveksi itu selalu terlihat lebih pendiam. Mereka jarang berlarian, jarang tertawa. Seolah seragam itu mengajarkan mereka untuk diam, lurus, dan patuh. Jika ada yang mencoba melepasnya, anak itu akan mengeluh sesak, pusing, bahkan pingsan. Seolah tubuh mereka sudah disesuaikan dengan seragam, bukan sebaliknya. Di dalam konveksi, dinding berubah perlahan. Jika diperhatikan lebih lama, lipatan kain di dinding membentuk siluet tubuh manusia. Ada yang kecil, ada yang besar. Semuanya berdiri kaku, seolah menunggu giliran dipakai kembali. Di salah satu sudut, tergantung seragam dewasa. Rapi, bersih, tidak pernah berdebu. Raka sering menatapnya lama. "Pak," bisiknya pelan, seolah ayahnya masih bisa mendengar. Pesanannya nambah lagi. Tidak ada jawaban. Namun benang putih di mesin nomor 3 bergerak sendiri, mengencang, mengendur, seperti anggukan. Suatu hari, seorang warga nekat masuk ke dalam konveksi. Ia melihat sesuatu yang membuatnya lari sambil berteriak. Di balik rak kain, berdiri sosok menyerupai manusia dewasa, terbungkus seragam dari kepala sampai kaki. Tidak bergerak, tidak bernapas. Namun saat lampu menyentuh wajahnya, terlihat jelas, mata di balik kain itu masih terbuka dan meneteskan air mata tipis yang segera diserap oleh serat kain. Keesokan harinya, warga itu jatuh sakit. Lehernya dipenuhi garis merah seperti bekas lilitan benang. Malam demi malam, suara tangisan masih terdengar. Bukan lagi tangisan ketakutan, melainkan tangisan kebiasaan. Tangisan yang sudah menjadi bagian dari suara mesin. Raka kini sering berbicara sendiri. Ia menyebut nama-nama, menghitung ukuran, mengelus kain seperti mengelus kepala. Ia tidak pernah mencoba kabur, karena ia tahu seragam itu tidak bisa dilepas. Beberapa tahun kemudian, konveksi itu berganti papan nama. Bukan lagi nama Pak Darto, melainkan nama baru, Konveksi Raka. Usahanya semakin besar, pesanannya semakin banyak, tidak pernah gagal. Dan anehnya, di desa itu semakin banyak anak yang memilih bekerja lebih awal, membantu orang tua, dan berhenti sekolah. Seragam sekolah menumpuk, anak-anak berkurang. Pada suatu malam yang sepi, Raka berdiri di depan cermin tua di ruang produksi. Ia kini sudah lebih besar. Tubuhnya mulai menyesuaikan. Ia merapikan kerah seragam yang kini ia pakai setiap hari. Saat ia tersenyum kecil, di pantulan cermin berdiri sosok lain di belakangnya. Sosok dewasa, mengenakan seragam yang sama. Kepalanya menunduk. Raka berbisik pelan. "Tenang, Pak, aku belum capek." Mesin nomor 3 menyala sendiri. Benang putih bergerak, siap menjahit pesanan berikutnya. Dan di sudut ruangan, sebuah seragam kecil baru tergantung, masih kosong, menunggu nama berikutnya dijahit.